Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Bung Ayus di channel Shop 17MG dan di channel Bung Ayus Project. Kali ini saya berada di tempat UMKM, di mana tempat UMKM ini adalah di bidang peternakan ya Pak ya, petelur ayam yang merupakan milik Bapak Haji Ngkos. UMKM ini sangat harus kita support dan kita expose, di mana ini adalah salah satu pendapatan yang bisa meningkatkan ekonomi kita di Indonesia. Kita langsung untuk sedikit berwawancara dengan Bapak Haji Ngkos perihal dalam menjalankan bisnis peternakan petelur ya Pak ya? Ya. Dengan kapasitasnya berapa Pak? 2000 ekor. Dengan kapasitasnya 2000 ekor dan telurnya itu per minggu Pak? Per hari dapat satu kuintal. Nah ini awal mulanya Pak, ini Bapak itu merintis atau meneruskan usaha keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya hari ini dapat kunjungan dari Bapak Ayus Project. Pak Ayus Dari channel Shop dari 17 MG. Dan mudah-mudahan semua ini bisa manfaat kita semua. Saya sedikit dapat tentang histori perusahaan lima tahun yang lalu. Sejak 2015 kami sudah bikin kandang dengan kapasitas 2000 ekor. Mulai tanam awal tahun 2016. Semula saya tanam 500 ekor, kemudian secara bertahap, kemudian 1000 ekor, 1500 ekor, alhamdulillah sekarang ini sudah mencapai 2000 ekor. 2000 ekor. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini untuk pemasarannya sendiri Pak, itu biasanya untuk yang menjadi supplier ya. Ya. Supplier Bapak itu siapa itu? Untuk pemasaran kami punya pedagang. Ya, jadi pedagang ambil sendiri ke tahu peternakan. Ya, yang mengerjakan sendiri ke warung. Kami ikut logistik. Pedagang setiap hari kami kemudian mengerjakan. Secara Untuk teknik pembayarannya Pak, apakah itu supply, apakah konfirmasi atau penjualan atau termin seperti apa Pak? untuk pembayarannya ada telur, ada uang. Daripada yang delivery kalau pedagang ngambil saya bisa makin lagi biasa dan tapi kami juga melayani juga dari lingkungan. Jadi untuk masyarakat sekitar, ada di wilayahnya di wilayah Sebelumnya silakan mahal dan silakan untuk kebutuhan di sini. Nah ini untuk dari produk atau telur yang dijual, profit margin keuntungannya dari satu telur itu berapa persen Pak?
Kalau satu telur itu kan bobotnya itu 60 gram. 60 gram. Kalau kali 20.000 berarti 1.200. Nah, kebutuhan pakan satuan 100. Dan pakai tahun pakan itu dikali 6.000 berarti 660. Jadi marginal tadi kan 1.200 dikurangi 660. Dan biaya operasionalnya 540 rupiah. Jadi biaya produksinya 700 rupiah. Jadi ada untung per butir 500 rupiah. Ya, kurang lebih 30 sampai Ya, 40% ya Pak ya. ya, belum dihitung kebutuhan. Kalau untuk ininya Pak, kapasitasnya kan biasanya ayam telur itu ada jangka waktu, masa subur dan masa nggak subur. Ya. Itu usianya berapa tahun Pak? Masa sebelum bertelur dari mulai neoteng ya sampai siap telur itu 6 bulan. Ya, setelah 6 bulan ya bisa bertelur 18 bulan. Setelah 18 bulan baru punya kalinya namanya ya. Kalinya kami jual nanti dibelinya di Jadi simpel ya Pak ya, kalau secara hitungan fisika gitu kan. Nah ini untuk perawatan Pak, gimana Pak? untuk perawatan. Ini mah malu hidup bukan otomatis Iya, iya. Untuk perawatan yang harus diperhatikan pertama lokasi kandang harus bersih. Kandangnya bersih, pakannya harus tergigi, minimal 17%. Kemudian kandang kandang ya, higienik dan steril dari bakteri dan flu. Kemudian 3 bulan sekali vaksin ya. Kemudian kalau memang ada keluhan penyakit kita kasih obat. Itu tergantung kalau obat tergantung dari penyakit yang dia itu udah masuk berisiko ya Pak ya. iya. Dan tadinya risikonya berapa persen Pak? Kan biasanya ada faktor cuaca, ya, itu resikonya tadinya biasanya tadinya ya pada vaksin gitu ya. Itu sekitar 5%. 5% dari waktu untuk menyerang risiko. Nah Pak, di menghadapi kondisi yang sekarang kan ekonomi masyarakat kita ini lagi berhamburan lah Pak, dengan nama ya berhamburan akibat adanya salah satu penyakit yang mengakibatkan ekonomi kita bukan sedikit menurun gitu kan. Nah untuk mempertahankan eksistensi usaha Bapak supaya bisa terus tumbuh dan berkembang ya, khususnya untuk para peternak telur yang ada di UMKM dan DKM. Nah, apa saja yang sekiranya yang betul-betul Bapak butuhkan untuk mempertahankan bisnis ini supaya terus berjalan dan bisa memberikan kontribusi buat masyarakat yang membutuhkan sangat pokok yang membutuhkan alkohol untuk gitu kan. Nah, kira-kira apa yang mungkin bisa disampaikan di channel ini dan saya harapkan dari pemerintahan bisa melihat dan lebih peduli kepada para pengusaha UMKM yang dimana ini adalah merupakan salah satu pendapatan per kapita yang akan membantu perekonomian. Yang kedua bisa mengurangi para pengangguran di saat kondisi seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya wawancara dari Pak Ibu selaku pemilik ataupun owner peternak telur ini bisa menjadi inspirasi buat masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, ini Bapak bisa memberikan masukan apa saja yang sekiranya yang untuk bisa menjaga kestabilan
karena emang pandemi ini ya, betul-betul tidak bisa diprediksi sampai kapan ini akan berakhir, Pak. Terima kasih. Mempertahankan kelangsungan usaha ini memang perlu perhatian pemerintah, Ya, betul. terutama di stabilitas harga telur. Sekarang ini harga telur itu fluktuasi, Pak, kadang naik, kadang turun. Dalam kondisi Dalam kondisi sekarang ini. Sementara yang namanya pakan, obat-obatan tidak pernah turun, naik terus, kebutuhan kebutuhan nambah. nambah. Nah, oleh karena itu harapan ada intervensi pemerintah Untuk bisa menstabilkan. bisa menstabilkan harga Ya. dengan harga yang layak. Artinya tidak merugikan peternak, juga tidak memberatkan konsumen. Nah, sementara harga pakan, harga obat-obatan kita mesti ditekan supaya tidak naik terus. Gitu. Harga BOC kan naik terus. Sekarang BOC itu sampai yang dulunya harganya satu bibit, satu ekor itu 4.000, sekarang sudah menjadi 18.000 datang di peternak. Ini tentu saja akan ada kesulitan di regenerasi ketika sudah tidak produksi, mau ganti, ternyata ayam BOC maupun kuret itu datang hamil. Ya. Kemudian itu kita tidak tercampur, akhirnya tadi bisa dong. Iya, betul. Oleh karena itu, mohon kepada pemerintah pertama bisa menstabilkan harga telur, Ya, kemudian menekan harga pakan, harga obat-obatan, termasuk harga BOC dan buletnya tidak stabil. bisa stabil, sehingga planning dari seorang peternak ya bisa sesuai dengan rencana gitu. Tidak rencana begini tapi karena harganya naik turun Jadi sebenarnya Bapak ya. tidak terjangkau, tidak sesuai dengan target. Kira-kira itu para itu Amerika. Betul. kemudian untuk para peternak pertama harus memperhatikan bibit yang unggul, kemudian pakan yang tinggi, kandang yang sehat, kemudian bersihan dilakukan secara rutin. Pengobatan juga jika ada keluhan dilakukan secara Mungkin intinya dalam menghadapi kondisi seperti ini, peran pemerintah yang utama dan utama betul-betul memperhatikan bisa mempertahankan para pengusaha UMKM, yaitu yang salah satunya adalah kita menstabilkan harga bahan baku ya Pak ya, kan supaya pasar terus berjalan ya, gitu kan. Dan relasi terus stabil ya. Dan itu mungkin ya, itu mungkin bagi terima kasih atas waktunya, dan mungkin buat para UMKM dan para UKM, Pak Joko adalah salah satu pengusaha UMKM dan betul-betul merintis dari nol, dan alhamdulillah kita lihat tadi area yang mungkin di house sudah beberapa tempat yang sudah menghasilkan per hari itu 2.000 ya Pak ya? Satu kintal telur luar biasa, dan ini bisa menjadi inspirasi buat para kaum muda gitu kan, untuk bisa menciptakan peluang di saat kondisi seperti ini. Sudah bukan lagi untuk mencari peluang, tapi bagaimana kita untuk bisa menciptakan peluang yang bisa menjamin masa depan dalam menghadapi kondisi saat ini pandemi yang tentu sampai dengan kapan ini akan berakhir. Atur nuhun Pak Presna, Pak Haji, kami mudah-mudahan ke depan usaha
Bapak tunggu dan semua yang dari pemerintah betul-betul memperhatikan untuk bisa menstabilkan para pengusaha UMKM yang ada di Indonesia. Setelah ini kita akan lihat tempat-tempat produksi yang dipunyai oleh Bapak Haji Kos. Sebenarnya mungkin panggil. Salam budaya UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, kita lihat tempat produksi punyanya Bapak Haji Emput. Bapak dulu panggil tanya. Oh, enggak, Bapak supaya Pak. Ini umur ayam ini sudah berumur 1 tahun. 1 tahun. Tadi pagi telurnya udah diambil. Itu pengambilan termin pertama itu sekitar jam 10 pagi. Nanti terakhir jam 4 sore. Iya. Ini usia sudah 2 tahun ya. 2 tahun. Ini kalau udah mau produksi kan jadi daging ya. Daging ya. Apa itu Pak? Kenapa ini ada yang kosong? Ini adalah yang ini yang sudah baru
tersirkulasi. Sampai kali ini Bapak Sampai ke sana. Ini pagi sore. Kalau siang itu. kalau ngasih ini makan Nah, tadi itu beberapa kali Pak? kasih pakan 2 kali. 2 kali. Dengan menggunakan daun. Nah, jadi ini Rory untuk memberikan pakan. Jadi caranya, nah, ini masukkan ke sini. Nah, baru ditaruh. Cara memberikan pakannya, Tuh. nah, Ini sekalian review Ya, juga. Luar biasa Pak Haji, mudah-mudahan ya, para yang berminat untuk membuka usaha dalam bidang ternak telur, ini teknik dan caranya. ini satu, ini 60 gram. 60 gram. 55 lah, 55 gram saja. Jadi ini pas untuk porsi satu ekor ayam 1 kali ngasih pakan. 1 hari 2 takaran ini. Iya, iya. Berarti naon 100. Ya, 110 gram. Ya. Kalau mau mungut telur, Itu gimana caranya Pak? Caranya Kalau gini. mau telur. nah, ini cara mungut telur. Nah, ini timbang dulu. Timbang dulu pakai ini. Ya. Banyak timbang dulu. Ya. Kemudian dilihat berapa gram. Nanti ditulis. Misalnya ini 1 juta. ini 100 ya 125 gram kan. Ya, atau 2 kilo bukan 100, 2 kilo 3 on misalnya. Tulis di sini 300. Ya, Iya. kemudian setelah itu ini kan sudah ditimbang. Nah, baru simpan, dibawa ke sini, baru masukin telur. Ini telur bersihkan dulu. Kalau udah bersih, masuk sini. Oh, nah baru udah ini penuh, timbang lagi. Dengan berat bersih telurnya 15 kg. 15 kilo. Per peti. Seperti Bapak. Iya. Telur. Wah. Oke, itu mungkin para UMKM dan UKM yang knowledge yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Emput, ya salah satu buat pengusaha sukses di UMKM yang betul-betul harus kita support, terutama untuk pemerintah supaya bisa tadikan saya harapannya dan kedepannya untuk bisa lebih baik, dan inspirasinya buat para kaula muda dalam menghadapi kondisi sekarang ini untuk bisa menciptakan peluang, di mana menciptakan peluang adalah salah satu konsep yang bagus untuk menghadapi kondisi saat ini. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Ya, dan mungkin ini adalah tempat produksi ya Pak Haji ya. Tempat produksi yang sudah siap membuahkan hasil. Nanti kita lihat jual ya Pak ya. Ya. Ada penakaran kalau itu ya. Penakaran, Bahasanya ya. penakaran, atau kalau di bahasa ayam itu DOC ya Pak ya. Ya, Jadi pemeliharaan DOC ya. penakaran DOC nanti itu sendiri. Ya, gitu kan. Oke, itu aja. Salam UMKM dan salam UKM. Untuk pemeliharaan DOC itu
day one tick. Artinya pemeliharaan ayam baru berusia 1 hari. 1 hari. Ya. 1 hari. Nah ini Tempat penakarannya Pak. tempat penangkaran ini untuk kapasitas sampai tadi itu 500 ekor. 500 ekor. Nah ini tiap ruangan pakai lampu. Pakai lampu dengan kepanasan sampai 34 derajat. Nah kebetulan ini lagi pasang-pasang instalasi listrik, belum selesai, belum bisa dinyalakan. Oh jadi ini masih persiapan ya Pak ya? Masih untuk persiapan. proses Iya. DOC ya? Pemeliharaan DOC. Pemeliharaan DOC. Ya. Nanti setelah ini di dalam pemanas ya, Iya. ini berusia 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan disebar, Iya. disebar, dibikin rata ya. Iya betul. Nanti setelah 2 bulan baru masuk ke kandang baterai yang ada di tanah. Ya, Oh yang siap di yang siap. Ya, nanti diharapkan setelah 6 bulan ini bisa bertelur. Ya. Oke. Oke, itu aja mungkin salam budaya UKM dan UMKM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Bos yang sudah memberikan waktu tentang UMKM, UKM, produksi petelur ya, Pak. Dan mudah-mudahan konten ini bisa menjadi inspirasi untuk bisa menciptakan peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu dari BAP 17 TV. Di kunjungan kedua, kami mendatangi Kota Raja Desa, Kabupaten Ciamis, di mana kota ini adalah pusatnya para UKM, pelaku UKM yang banyak menghasilkan hasil bumi dan home industri dan juga peternak atau budidaya ayam dan atau unggas. Kali ini kami menemui pelaku usaha UKM yang menjalankan usahanya sebagai peternak telur unggas atau puyuh yang dijalankan sudah lebih dari 3 tahun, dan juga pedagang kelontongan yang berinisial TR. Dari hasil kunjungan kami dan juga berwawancara dengan pelaku usaha UKM, Ibu TR, kondisi usaha saat ini sebelum dan saat ini saat menjalankan PPKM, khususnya untuk di bidang pelaku usaha peternak telur dan budidaya jenis unggas. Kendala yang dihadapi saat ini untuk para pelaku usaha budidaya atau peternak unggas, baik itu ayam ataupun puyuh, adalah dari bahan baku suplai untuk bahan makanan, dan juga distribusi yang cenderung kondisi saat ini harga jual dari telur itu menurun, sehingga mengurangi pendapatan profit margin yang biasanya standar di 75%, 50 atau 50 sampai dengan 75%. Di saat menghadapi kondisi ini, profit margin yang didapatkan hanya kisaran 10 sampai dengan 25% kotor. Sedangkan kos operasional secara harian itu standar seperti biasa, dan ini menjadi beban yang emang harus dipikul para pelaku usaha UKM, khususnya di sektor usaha peternak
telur dan budidaya ayam. Dari perbincangan kami selama di Ibu TR berharap untuk kondisi saat ini dan seterusnya harga kebutuhan bahan baku untuk suplai makanan ternak itu bisa stabil dan bisa mengkondisikan, dan juga kedepannya berharap untuk bisa lebih memasarkan pasar yang lebih luas sehingga keuntungan atau produksi yang diharapkan oleh beliau bisa terus meningkat. Yang paling utama adalah untuk kebutuhan bahan suplai makanan, bahan baku peternakan. Dan juga berharap Ibu TR untuk support dari pemerintah atas usaha yang sudah dijalankan ini, dengan harapan kedepannya usaha yang dijalani bisa terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan, dimudahkan untuk processing kebutuhan working investment dan juga pemasaran di distribusi. Di kunjungan ketiga kami mendatangi kota
Madura, Kabupaten Cilacap, di mana kami bertemu dengan pelaku usaha di bidang perkayuan dengan Ibu AI, di mana kondisi usaha saat ini sudah sama sekali tidak berjalan dikarenakan distribusi yang biasa dia pasarkan di saat menghadapi kondisi saat ini sudah tidak berjalan lagi. Di kunjungan keempat, kami mendatangi kota Cisayong, Tasikmalaya, di mana kami langsung menemui pelaku usaha UKM berinisial OG, dan kami langsung berbincang perihal sektor usaha di saat sebelumnya dan kondisi saat ini. Dan beliau mengatakan di saat kondisi saat ini usaha betul-betul sangat menurun, khususnya untuk di bidang pergalian atau pengrajin emas, dikarenakan daya beli masyarakat saat ini sangat menurun dan operasional cost yang dikeluarkan setiap harinya terus membesar, dan juga kebutuhan bahan baku lainnya. Untuk perdagangan kelontongannya, omset juga menurun secara harian dikarenakan kondisi masyarakat atau daya beli masyarakat saat ini sangat menurun. Dan kami menghimbau untuk mengatasi kondisi saat ini dan untuk meningkatkan usaha sebagai pelaku UKM ke depannya untuk segera mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan kutipan-kutipan yang kami sampaikan sebelumnya. Di kunjungan kelima, kami mendatangi Kodia Banjar dan kami langsung menemui pelaku usaha UKM berinisial HT, di mana kami langsung berbincang perihal kondisi usaha sebelum dan kondisi saat ini di saat menghadapi PPKM. Dari hasil perbincangan kami, Saudara HT, kondisi usaha masih berjalan seperti biasa, namun di saat kondisi saat ini bahan baku sedikit berkurang dan harga yang tinggi naik untuk dijual kembali. Usaha yang dijalankan saat ini adalah di bidang perkayuan, supply untuk bahan baku para pengrajin bata. Omset supply saat kondisi ini menurun hingga mencapai
50%.